Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang isi buku Why Nations Fail, atau Mengapa Negara Gagal, karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Buku ini menjadi bestseller dan memenangkan banyak penghargaan karena memberikan wawasan yang menarik dan mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan sebuah negara. Bagian pertama. Fondasi yang berbeda. Penulis membahas tentang sejarah dan karakteristik negara-negara yang sukses dan gagal. Mereka menyoroti perbedaan mendasar antara dua jenis negara ini, yaitu institusi inklusif dan eksklusif. Negara dengan institusi inklusif memiliki sistem politik dan ekonomi yang memungkinkan partisipasi lebih banyak orang dan keadilan sosial yang lebih merata, sementara negara dengan institusi eksklusif hanya memberikan kesempatan kepada sejumlah kecil orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Institusi yang baik harus memungkinkan adanya kontrol politik yang merata, hak-hak properti yang diakui, dan kebebasan berusaha tanpa adanya monopoli yang berlebihan. Juga menekankan pentingnya adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, dan kebebasan pers. Institusi inklusif menumbuhkan kreativitas dan inovasi, sementara institusi eksklusif cenderung membatasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bagian kedua. Keberhasilan dan kegagalan dari sebuah negara. Penulis membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan sebuah negara dalam mencapai kemajuan. Mereka menyebutkan bahwa negara yang sukses memiliki institusi-institusi inklusif yang mendorong inovasi, keadilan sosial, dan partisipasi politik. Negara-negara yang sukses memiliki institusi yang kuat yang memungkinkan pemerintahannya untuk merespon kebutuhan rakyatnya. Sebaliknya, negara yang gagal cenderung memiliki institusi eksklusif yang membatasi kesempatan bagi sebagian besar rakyat. Selain itu juga, negara yang gagal memiliki institusi yang lemah sehingga memungkinkan penguasa untuk mengeksploitasi rakyatnya. Bagian ketiga. Momen yang menentukan. Penulis membahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah negara-negara yang sukses dan gagal. Menyoroti bagaimana keputusan-keputusan yang diambil pada saat-saat penting dalam sejarah bisa mempengaruhi nasib sebuah negara. Bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Inggris di awal abad ke-19 memperkuat institusi inklusif dan mengubah arah sejarah Inggris. Sementara keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Spanyol di Amerika Latin pada abad ke-16 justru memperkuat institusi eksklusif dan membatasi partisipasi rakyat dalam proses politik. Penulis menunjukkan bahwa kekuatan elit dapat menjadi penghalang bagi terbentuknya institusi yang baik dan merata. Elit seringkali menguasai kekuasaan politik dan ekonomi. Kemudian menggunakan kekuasaan mereka untuk menjaga status quo yang menguntungkan mereka. Bagian keempat. Mendapatkan institusi yang benar. Penulis membahas bagaimana suatu negara dapat melakukan perubahan yang signifikan dalam institusinya. Bahwa bagaimana perubahan dapat terjadi ketika rakyat mengambil inisiatif dan melawan kekuatan elit yang menghalangi perubahan. Dan juga perubahan yang sukses memerlukan dukungan dari komunitas internasional. Sistem politik yang inklusif harus memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum yang adil dan pengakuan hak asasi manusia yang universal. Negara juga harus menghindari korupsi dan nepotisme yang dapat membatasi partisipasi dan merusak kepercayaan publik. Negara harus menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya, termasuk hak atas kepemilikan properti dan hak kontrak. Sistem hukum yang inklusif juga harus menjamin akses yang sama bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi apapun. Sistem ekonomi yang inklusif harus memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi.
Negara harus memperkuat sektor swasta, mendorong inovasi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sistem pendidikan dan kesehatan yang inklusif harus memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Negara harus berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang inklusif. Kesimpulan: dalam rangka memperbaiki institusi yang inklusif, penulis juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, termasuk media dan organisasi masyarakat, dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses politik dan ekonomi. Buku Why Nations Fail menekankan bahwa institusi yang inklusif adalah kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, dan bahwa perbaikan institusi harus menjadi fokus utama bagi negara-negara yang ingin mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya ya.